Namaku Novi. Umurku 30 tahun. Sudah hampir 6 tahun aku bekerja sebagai TKW di Hong Kong. Setiap hari hidupku nyaris sama. Bangun pagi, menyiapkan keperluan majikan, bersih-bersih rumah, lalu lanjut kerja sampai malam. Capek itu sudah jadi teman sehari-hari. Tapi aku selalu bilang ke diri sendiri, semua ini ada tujuannya. Tujuanku cuma satu, orang tuaku di kampung. Ayah sudah tidak kuat bekerja seperti dulu. Ibu juga sering sakit-sakitan. Karena itu, sejak aku berangkat ke Hong Kong, aku bertekad jadi tulang punggung keluarga. Aku kirim uang rutin tiap bulan. Tidak pernah aku tunda. Tidak pernah aku hitung-hitungan. Di kampung, ada adikku, Hendro. Dia yang tinggal serumah dengan orang tua dan mengurus semuanya. Setidaknya itu yang selalu dia katakan padaku. Setiap kali kami teleponan, Hendro selalu bilang, "Tenang aja Mbak, Bapak sama Ibu sehat, uang kirimanmu cukup." Aku percaya, karena aku jauh, karena dia adikku, dan karena aku ingin semuanya baik-baik saja. Aku sendiri di sini hidup sangat sederhana. Jarang beli baju, jarang jalan-jalan. Kalau bajian yang pertama aku pikirkan bukan diriku, tapi berapa yang bisa aku kirim ke kampung. Awalnya hidupku terasa tenang. Orang tua terdengar baik-baik saja di telepon. Hendro juga tidak pernah mengeluh. Bahkan kadang bilang masih ada sisa uang. Sampai suatu sore, setelah selesai bekerja, aku membuka ponsel dan melihat satu pesan masuk dari nomor yang tidak biasa menghubungiku. Pesan itu dari tetangga di kampung. Isinya singkat, tapi langsung bikin dadaku terasa berat. "Nov, aku cuma mau tanya, uang yang kamu kirim itu beneran dipakai buat orang tua kan?" Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tanganku dingin, pikiran langsung kemana-mana. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin itu cuma salah paham. Mungkin cuma omongan orang kampung yang dibesar-besarkan. Tapi sejak pesan itu masuk, hatiku mulai tidak tenang. Ada rasa curiga yang pelan-pelan tumbuh, meski aku belum berani menuduh siapapun. Malam itu aku sulit tidur. Di kamar kecilku di Hong Kong, aku menatap langit-langit sambil bertanya dalam hati. Uang yang aku kirim selama ini benar-benar sampai ke orang tua atau tidak? Dan tanpa aku sadari, itulah awal dari masalah besar yang akan mengubah hidupku dan keluargaku. Sejak pesan dari tetangga itu, pikiranku tidak bisa tenang. Aku berusaha fokus bekerja, tapi bayangan kampung terus muncul di kepala. Keesokan harinya, aku sengaja menelepon rumah lebih awal dari biasanya. Yang mengangkat adalah Hendro, adikku. Suaranya terdengar santai, seperti tidak ada apa-apa. "Kenapa Mbak Novi? Kok tumben nelpon pagi?" Nada bicaranya ringan, terlalu ringan menurutku. Aku berusaha bicara biasa saja. "Cuma pengen nanya kabar Bapak sama Ibu. Sehat?" Hendro langsung menjawab cepat. "Sehat Mbak, aman semua, obat juga rutin." Jawabannya terlalu lancar, seolah sudah hafal kalimat itu. Aku lalu bertanya pelan, "Uang yang aku kirim kemarin masih cukup?" Hendro tertawa kecil. "Masih Mbak, kamu kebanyakan mikir." Aku ikut tertawa, walau hatiku tidak sepenuhnya tenang. Aku tidak mau terlihat curiga. Aku tidak mau menyinggung perasaan adikku sendiri. Setelah telepon ditutup, aku mencoba menepis perasaan aneh itu. Aku bilang ke diriku sendiri, mungkin aku cuma capek. Tapi kejanggalan tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, aku menelepon ibu. Suaranya terdengar lemah, lebih pelan dari biasanya. "Ibu gimana? Obatnya masih ada?" tanyaku. Ibu terdiam sebentar sebelum menjawab. "Masih nak, masih ada." Jawabannya terdengar ragu. Aku mengenal suara ibu. Ada sesuatu yang ditahan. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi sambungan tiba-tiba terputus. Tak lama kemudian, Hendro mengirim pesan. "Maaf Mbak, tadi sinyal jelek, Ibu capek." Dadaku kembali terasa sesak. Kenapa semua terasa seperti disembunyikan? Malam itu, aku membuka catatan kiriman uangku. Satu persatu aku hitung. Jumlahnya tidak kecil, bahkan lebih dari cukup untuk kebutuhan orang tua di kampung. Aku mulai bertanya dalam hati, kalau uang itu memang dipakai sesuai yang Hendro bilang,
Kenapa ibu terdengar ragu? Aku masih berusaha berpikir baik. Hendro itu adikku, aku kakaknya. Aku yang bertanggung jawab, aku yang harus percaya. Tapi di balik semua keyakinan itu, rasa curiga semakin sulit aku abaikan. Dan tanpa aku tahu, apa yang akan aku temukan nanti jauh lebih menyakitkan dari yang aku bayangkan. Beberapa hari setelah telepon itu, pikiranku makin tidak tenang. Rasa curiga yang sebelumnya cuma lewat di kepala, sekarang sudah mulai menetap. Saat istirahat kerja, aku memberanikan diri membalas pesan tetangga kampung yang kemarin sempat bertanya soal uang. Aku menulis pelan-pelan, hati-hati. Maksudnya gimana, Bu? Uang itu kan aku kirim buat orang tua. Balasannya tidak langsung datang. Hampir 1 jam kemudian, pesan itu masuk. Saya juga bingung, Nov. Soalnya bapakmu sempat bilang belum beli obat beberapa hari. Aku langsung duduk terdiam. Mataku menatap layar ponsel tanpa berkedip. Belum beli obat? Padahal aku baru saja mengirim uang minggu lalu. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin uangnya belum sempat dipakai. Mungkin cuma salah paham lagi. Tapi pesan berikutnya datang, membuat dadaku makin berat. Kemarin juga listrik hampir mati. Untung tetangga patungan dulu. Tanganku gemetar. Ini sudah bukan sekadar gosip. Sepulang kerja, aku langsung menelpon Hendro. Nada suaraku berusaha tetap biasa, meski hatiku sudah tidak karuan. Hendro, bapak sama ibu sempat kehabisan obat ya? Tanyaku. Di seberang sana, Hendro terdiam sebentar, lalu menjawab cepat. Enggak, Mbak. Siapa yang bilang? Aku cuma dengar cerita, jawabku pelan. Hendro tertawa kecil, tapi terdengar dipaksakan. Ah, orang kampung suka lebay. Kamu jangan gampang percaya. Aku ingin percaya. Tapi ada satu hal yang menggangguku. Kalau uangnya masih ada, kenapa listrik hampir mati? Tanyaku lagi. Kali ini Hendro tidak langsung menjawab. Beberapa detik terasa panjang. Ya, kemarin aku telat bayar, lupa, katanya akhirnya. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa tidak masuk ke hatiku. Malam itu aku menangis pelan di kamar. Bukan karena marah, tapi karena takut. Takut kalau selama ini aku salah percaya. Takut kalau orang tuaku menahan susah demi menjaga perasaanku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku jadi TKW, aku bertanya pada diriku sendiri. Apa aku benar-benar mengenal adikku sendiri? Aku belum tahu jawabannya. Tapi satu hal sudah jelas. Ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan dariku. Sejak pembicaraan dengan Hendro malam itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali memegang ponsel, aku selalu berharap dan takut menerima kabar dari kampung. Beberapa hari kemudian, aku ditelepon oleh Bude, adik dari ibuku. Jarang sekali beliau menghubungiku langsung. Novi, kamu sehat, Nak? Suaranya terdengar hati-hati. Sehat, Bude. Ada apa? Jawabku. Bude menarik napas sebentar sebelum bicara lagi. Bude sebenarnya bingung mau cerita, tapi rasanya kamu perlu tahu. Dadaku langsung terasa berat. Bude lalu bercerita pelan-pelan. Beliau bilang beberapa kali melihat Hendro sering ke warung internet di kecamatan, bukan buat kerja, tapi buat main di ponselnya berjam-jam. Bahkan pernah terdengar Hendro mengeluh soal uang yang habis terlalu cepat. Aku terdiam. Warung internet itu bukan tempat aneh, tapi cerita soal uang yang habis terlalu cepat membuat pikiranku langsung terhubung ke satu hal. Aku mencoba bertanya dengan hati-hati. Bude, maksudnya uang apa? Bude tidak menjawab langsung. Bude juga nggak berani nuduh, Nov. Tapi akhir-akhir ini Hendro sering pinjam uang ke tetangga. Jantungku berdegup kencang. Pinjam uang, padahal aku rutin kirim. Setelah telepon ditutup, aku duduk lama sambil menatap lantai kamar. Potongan-potongan cerita itu mulai menyatu. Uang kiriman, obat yang tertunda, listrik hampir mati. Dan sekarang, utang kecil ke tetangga. Malamnya Hendro menghubungiku lebih dulu. Itu jarang terjadi. Mbak,
Bulan ini kalau bisa kirim agak lebih ya, katanya. Ibu mau kontrol ke dokter. Aku menahan napas. Uang yang kemarin kemana, Dro? Tanyaku pelan. Hendro langsung menjawab. Ya buat kebutuhan rumah, Mbak. Kamu tahu sendiri. Jawabannya terdengar seperti biasa. Tapi kali ini aku tidak langsung percaya. Aku menutup telepon dengan alasan capek. Lalu aku membuka kembali pesan-pesan lama, catatan kiriman, dan cerita dari orang kampung. Disitulah aku mulai sadar. Ini bukan kejadian 1 atau 2 kali. Ini pola. Dan meski aku belum berani mengucapkannya keras-keras, di dalam hati aku mulai takut pada satu kemungkinan. Jangan-jangan uang yang aku kirim selama ini tidak benar-benar sampai ke orang tua. Di titik ini aku tahu satu hal pasti. Kalau aku terus diam, semuanya akan makin parah. Dan mulai episode berikutnya, aku tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Sejak pembicaraan terakhir itu, aku jadi lebih sering memikirkan kampung daripada pekerjaanku sendiri. Setiap gajian, rasa senang yang biasanya muncul justru berubah jadi cemas. Aku mulai memperhatikan satu hal. Setiap kali aku kirim uang, selalu ada permintaan tambahan tidak lama setelahnya. Awalnya alasan Hendro selalu sama. Katanya buat kebutuhan rumah. Kadang buat beras, kadang buat biaya ini dan itu. Aku masih mengirim. Bukan karena aku yakin, tapi karena aku tidak tega membayangkan orang tua kekurangan. Suatu sore, aku mendapat telepon dari ayah. Suaranya pelan, terdengar lebih tua dari biasanya. Novi, katanya. Ibu akhir-akhir ini sering nahan beli ini itu. Hatiku langsung teriris. Kenapa, Pak? Bukannya uang rutin aku kirim? Ayah terdiam lama sebelum menjawab. Bapak juga nggak enak nanya ke Hendro. Kalimat itu cukup untuk menjelaskan banyak hal. Orang tuaku memilih diam, bukan karena cukup, tapi karena tidak ingin ribut. Malam itu, aku menangis. Bukan tangisan keras, tapi air mata yang jatuh pelan-pelan karena rasa bersalah. Aku merasa gagal sebagai anak. Aku sudah jauh, bekerja keras, tapi ternyata masih belum bisa melindungi orang tuaku sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, tetangga kampung kembali mengirim pesan. Katanya, Hendro sempat terlihat marah-marah sendiri di depan rumah, mengeluh soal uang yang cepat habis. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Sekarang, aku tidak lagi bertanya-tanya apakah ada masalah. Yang tersisa cuma satu pertanyaan. Masalah sebesar apa yang sebenarnya sedang terjadi? Aku mulai menyadari, kalau aku terus mengirim uang tanpa tahu kemana perginya, aku justru ikut membiarkan keadaan ini berlanjut. Tapi di sisi lain, aku juga belum siap menghadapi kenyataan tentang adikku sendiri. Di antara rasa sayang, tanggung jawab, dan kecurigaan, aku terjebak dalam pilihan yang membuat dadaku sesak setiap malam. Dan aku tahu, badai ini baru akan benar-benar datang. Untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di Hong Kong, aku membuat keputusan yang sangat berat. Aku menunda pengiriman uang. Bukan berarti aku tidak mau membantu, tapi aku ingin tahu satu hal. Apa yang akan terjadi kalau aku tidak langsung mengirim seperti biasanya? Hari pertama tidak ada kabar. Hari kedua ponselku masih sepi. Masuk hari ketiga, pesan dari Hendro akhirnya datang. Mbak, kamu lupa kirim uang. Aku membaca pesan itu lama. Jari-jariku ragu menekan layar. Aku membalas singkat. Aku lagi banyak kebutuhan di sini. Tunggu sebentar ya. Tak lama telepon masuk. Nada suara Hendro langsung terdengar tidak sabar. Mbak, ini penting. Di rumah lagi butuh, katanya. Aku menarik napas. Bukannya kemarin aku sudah kirim cukup. Hendro terdiam sebentar. Lalu jawabannya keluar lebih cepat dari biasanya. Itu sudah kepake semua. Jawaban itu membuat dadaku terasa berat. Aku mencoba bertanya pelan. Kepake buat apa? Ya buat rumah, Mbak. Kamu kok nanya terus? Nada suaranya mulai berubah. Itu pertama kalinya Hendro terdengar kesal padaku. Biasanya dia santai. Biasanya dia sabar. Setelah telepon ditutup, aku duduk lama di pinggir tempat tidur. Hatiku berdebar. Kenapa reaksinya berlebihan?
Kalau memang uang itu dipakai untuk orang tua, kenapa harus marah? Malam itu aku sulit tidur. Aku teringat semua pengorbanan yang sudah aku lakukan. Jam kerja panjang, hari libur yang jarang, hidup yang aku tahan demi keluarga. Dan sekarang, saat aku mencoba berhenti sejenak, aku justru merasa seperti orang yang bersalah. Beberapa jam kemudian, pesan lain masuk dari Hendro. "Mbak, tolong ya, jangan pelit sama keluarga sendiri." Pesan itu menusuk perasaanku. Aku kakaknya, aku yang pergi jauh, aku yang kirim uang. Tapi di mata Hendro, aku justru terlihat seperti orang yang tidak peduli. Di titik itu aku sadar, uang yang aku kirim bukan lagi sekadar bantuan, tapi sudah jadi sesuatu yang ditunggu, ditagih, bahkan dituntut. Dan perasaan ini membuatku semakin yakin, ada yang salah, dan aku harus segera mencari tahu kebenarannya. Setelah kejadian itu, aku sadar satu hal. Aku tidak bisa terus mengandalkan cerita dari Hendro saja. Diam-diam, aku mulai menghubungi orang-orang kampung yang aku percaya. Bude, tetangga dekat, bahkan teman lamaku semasa sekolah. Aku bertanya pelan-pelan, tidak menuduh, tidak menyalahkan. Dan dari satu cerita ke cerita lain, aku menemukan pola yang sama. Hendro sering terlihat sibuk dengan ponselnya. Sering mondar-mandir gelisah, kadang senang berlebihan, kadang murung sendiri. Yang paling membuatku terpukul, seorang tetangga bilang pernah melihat Hendro meminjam ponsel khusus untuk main sesuatu yang berhubungan dengan uang. Tidak disebutkan jelas apa, tapi aku tahu arah ceritanya kemana. Hatiku menolak menerima. Aku tidak mau langsung menyimpulkan. Tapi ketika aku menanyakan langsung ke ibu lewat telepon, suaranya kembali terdengar ragu. "Ibu, uang dari aku masih cukup?" tanyaku pelan. Ibu terdiam lama, lalu berkata lirih, "Kalau kurang, ibu pinjam dulu ke tetangga, Nak." Air mataku jatuh, bukan karena marah, tapi karena hancur. Orang tuaku memilih menahan susah, sementara aku di sini bekerja mati-matian demi mereka. Malam itu aku menutup telepon dengan dada sesak. Potongan-potongan cerita yang selama ini terpisah, akhirnya mulai menyatu. Aku belum berani menyebut namanya. Aku belum berani mengatakannya keras-keras. Tapi di dalam hati, aku mulai yakin bahwa uangku tidak habis untuk kebutuhan rumah. Dan yang paling menyakitkan, semua ini terjadi bukan karena orang lain, tapi karena adikku sendiri. Di akhir malam itu, aku membuat satu keputusan. Keputusan yang akan membawa ceritaku ke titik paling berat. Aku berjanji pada diri sendiri. Aku harus menghentikan ini, apapun resikonya. Dan dari sinilah, cerita kami akan masuk ke fase paling menegangkan. Malam itu, aku menyiapkan diri lebih lama dari biasanya sebelum menelpon Hendro. Tanganku gemetar, tapi hatiku sudah bulat. Aku tidak bisa terus berpura-pura. Aku kakaknya, aku yang bekerja jauh, dan aku yang harus melindungi orang tua. Saat telepon tersambung, suara Hendro terdengar santai seperti biasa. "Ada apa, Mbak?" tanyanya. Aku langsung ke inti pembicaraan. "Hendro, aku mau tanya jujur. Uang yang aku kirim selama ini benar-benar kamu pakai buat orang tua?" Di seberang sana, sunyi. Tidak lama, tapi cukup membuat jantungku berdegup kencang. "Ya jelas, Mbak," jawabnya akhirnya. "Kamu kenapa sih belakangan ini?" Aku menahan nafas. "Aku dengar Bapak sempat nggak beli obat. Listrik hampir mati. Ibu juga bilang sering pinjam ke tetangga." Nada suara Hendro langsung berubah. "Kamu dengar dari siapa?" "Itu nggak penting," jawabku. "Yang penting aku mau tahu yang sebenarnya." Hendro tertawa kecil, tapi tidak ada nada bercanda. "Kamu kebanyakan mikir, Mbak. Aku capek dituduh terus." Aku menelan ludah. "Aku bukan nuduh. Aku cuma minta jujur." Suasana terasa tegang. Aku bisa merasakan jarak yang selama ini tidak pernah ada di antara kami. Lalu Hendro berkata pelan, "Kalau kamu nggak percaya sama adik sendiri, ya sudah." Kalimat itu menusuk. Dia membalikan semuanya seolah aku yang salah. Aku menahan air mata. "Hendro, aku ini kerja jauh bukan buat aku.
Aku cuma mau orang tua kita aman. Tidak ada jawaban. Telepon ditutup begitu saja. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Dadaku sesak, nafasku terasa berat. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan bahwa keluargaku sedang berada di ujung masalah besar. Dan di balik semua penolakan itu, aku justru semakin yakin. Kebenaran yang aku cari jauh lebih menyakitkan dari yang aku bayangkan. Setelah kejadian telepon itu, Hendro tidak menghubungiku sama sekali. Biasanya, sehari saja aku telat kirim uang, dia sudah sibuk bertanya. Tapi kali ini, sunyi. Keheningan itu justru membuatku makin gelisah. 2 hari kemudian, aku menerima pesan dari teman lama di kampung. Seseorang yang cukup dekat dengan Hendro sejak kecil. Pesannya singkat, tapi membuat tanganku langsung dingin. Nov, aku nggak tahu harus cerita ke siapa, tapi kayaknya kamu perlu tahu soal Hendro. Aku langsung membalas. Kenapa? Ada apa? Tak lama, pesan panjang masuk. Temanku bercerita, beberapa kali melihat Hendro sering duduk berjam-jam, menatap layar ponsel. Wajahnya tegang, lalu berubah senang mendadak. Pernah juga terlihat panik dan meminjam uang kecil ke beberapa orang dengan alasan mendadak. Yang membuat dadaku makin sesak adalah satu kalimat ini. Dia pernah bilang, lagi kejar balik uang yang habis. Aku menutup mata. Kalimat itu seperti menjawab semua pertanyaanku selama ini. Uang yang habis. Bukan untuk beras. Bukan untuk obat. Bukan untuk orang tua. Malam itu aku menelpon ibu lagi. Kali ini aku bicara sangat pelan, hampir berbisik. Ibu jujur sama Novi ya. Selama ini, ibu sama bapak sering kekurangan. Di seberang sana, ibu terdiam lama. Aku bisa mendengar nafasnya. Akhirnya ibu berkata lirih. Ibu nggak mau bikin kamu kepikiran, nak. Air mataku langsung jatuh. Kalimat itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Ibu sama bapak sering nunggu Hendro kirim uang belanja. Lanjutnya. Tapi kadang datangnya lama. Dadaku seperti diremas. Orang tuaku menahan lapar dan rasa khawatir. Sementara aku percaya penuh dari jauh. Setelah telepon ditutup, aku duduk lama sambil menatap jendela kamar. Lampu-lampu kota Hong Kong terlihat terang. Tapi hatiku gelap. Di detik itu, aku akhirnya berani menyebutkannya dalam hati. Hendro sudah menyalahgunakan uang kirimanku. Dan mulai saat itu, aku tahu, aku tidak bisa menyelesaikan ini dengan cara lama. Kalau aku terus diam, orang tuakulah yang akan terus jadi korban. Dan di episode berikutnya, aku akan mengambil langkah paling berat dalam hidupku. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk lama di tepi tempat tidur, memikirkan satu hal yang terus berputar di kepalaku. Kalau aku terus mengirim uang seperti biasa, semua ini tidak akan pernah berhenti. Aku kakaknya, dan untuk pertama kalinya, aku harus bersikap tegas pada adikku sendiri. Aku mengambil ponsel dan menelpon Hendro sekali lagi. Nada sambungnya terasa panjang sebelum akhirnya diangkat. Ada apa lagi, Mbak? Suaranya terdengar lelah, tapi juga defensif. Hendro, kataku pelan tapi tegas. Mulai bulan ini, aku tidak akan kirim uang lewat kamu lagi. Di seberang sana hening. Lalu suaranya meninggi. Maksud Mbak apa? Aku tetap tanggung jawab ke bapak dan ibu, lanjutku. Tapi uangnya akan aku kirim langsung ke orang tua, atau lewat orang yang aku percaya. Hendro langsung bereaksi. Kamu nggak percaya sama aku ya? Aku menarik nafas dalam. Bukan soal percaya atau tidak, ini soal kebutuhan orang tua yang sering tidak terpenuhi. Hendro tertawa singkat, terdengar pahit. Jadi selama ini aku dianggap nggak berguna. Aku menahan emosi. Aku nggak bilang begitu, tapi ada banyak hal yang nggak cocok antara ceritamu dan kenyataan. Nada suara Hendro berubah cepat. Dia membela diri, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang kampung yang katanya suka ikut campur. Aku mendengarkan sampai selesai.
lalu berkata satu kalimat yang membuat percakapan itu berhenti sejenak. "Hendro, kalau memang kamu tidak melakukan apa-apa, kamu seharusnya tidak takut dengan keputusanku ini." Sunyi. Tidak ada bantahan, tidak ada jawaban cepat seperti biasanya. Akhirnya Hendro berkata pelan, "Ya sudah, terserah Mbak." Telepon ditutup. Aku menatap layar ponsel dengan dada berat. Hubungan kakak adik yang dulu hangat, kini terasa dingin dan kaku. Tapi di balik rasa sedih itu, ada satu rasa lain yang muncul pelan-pelan. Lega. Karena untuk pertama kalinya, aku memilih melindungi orang tuaku meski harus berhadapan dengan adikku sendiri. Aku tahu keputusan ini bukan akhir dari masalah, tapi ini adalah awal dari perubahan. Dan setelah badai besar ini, akan ada jalan panjang menuju penyelesaian. Setelah keputusan itu, hari-hariku terasa berbeda. Bukan lebih ringan, justru lebih penuh pikiran. Aku mulai mengirim uang langsung ke orang tua. Kadang lewat tetangga yang aku percaya, kadang lewat jalur lain yang lebih aman. Awalnya aku takut orang tua bingung, takut Hendro marah, takut suasana rumah makin tidak enak. Tapi kenyataan yang aku dengar justru sebaliknya. Saat aku menelepon ibu, suaranya terdengar lebih tenang. "Uang sudah sampai, Nak," katanya. "Obat Bapak juga sudah dibeli." Kalimat itu membuat nafasku terasa lebih lega. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa uang hasil kerjaku benar-benar sampai ke tujuan. Ayah juga sempat bicara. "Bapak sekarang gak sungkan lagi," katanya pelan, "karena tahu kamu langsung yang ngatur." Aku menahan air mata, bukan karena sedih, tapi karena campur aduk antara lega dan menyesal. Menyesal karena seharusnya aku melakukan ini dari dulu. Menyesal karena terlalu lama percaya tanpa bertanya. Di sisi lain, Hendro nyaris tidak pernah menghubungiku. Kalaupun mengirim pesan, isinya singkat dan dingin. Aku tahu, hubungan kami sedang renggang. Sebagai kakak itu menyakitkan, tapi sebagai anak, aku tahu ini harus dilakukan. Aku juga mulai lebih terbuka ke orang tua. Aku bilang ke ibu dan bapak, kalau ada kebutuhan jangan ragu bilang langsung ke aku. Tidak perlu lewat siapapun, tidak perlu menunggu. Perlahan, aku melihat perubahan kecil di rumah. Kebutuhan lebih teratur, tidak ada lagi cerita listrik hampir mati, atau obat tertunda. Masalah memang belum selesai sepenuhnya. Hendro masih ada, luka masih terasa. Tapi setidaknya, aku tahu aku sudah melangkah ke arah yang benar. Dan di titik ini, aku sadar, kadang mencintai keluarga berarti berani bersikap tegas. Beberapa minggu setelah aku mengubah cara mengirim uang, kabar dari kampung mulai berbeda. Bukan lagi soal kekurangan, tapi soal perubahan sikap Hendro. Tetangga bilang, Hendro jarang terlihat keluar rumah. Kalau bertemu orang, wajahnya terlihat murung. Tidak ada lagi cerita pinjam uang ke sana-sini. Suatu sore, ponselku bergetar. Nama Hendro muncul di layar. Sudah lama dia tidak menelponku langsung. "Halo, Dro," kataku pelan. Di seberang sana, suaranya terdengar berat. "Mbak, aku mau ngomong." Aku terdiam, memberi ruang. "Aku sadar aku sudah bikin Mbak capek." Lanjutnya, "Selama ini aku nggak jujur." Jantungku berdetak kencang. Ini pertama kalinya Hendro mengaku, meski belum menyebut semuanya. "Aku kebablasan," katanya lagi. "Awalnya cuma iseng, lama-lama susah berhenti." Aku memejamkan mata. Hatiku sakit, tapi aku menahan diri untuk tidak menyela. "Aku nggak berani bilang ke Mbak," lanjut Hendro. "Aku takut Mbak marah, takut Mbak berhenti bantu." Air mataku mengalir pelan, bukan karena kaget, tapi karena sedih. "Hendro," kataku akhirnya, "aku ini kakakmu. Aku marah, iya,
Tapi yang lebih aku takutin itu orang tua kita. Hendro terdiam lama, lalu berkata pelan, "Aku salah, Mbak. Pengakuan itu bukan akhir masalah, tapi itu adalah awal kejujuran." Di akhir pembicaraan, aku membuat satu pilihan penting. Aku tidak akan memutus hubungan, tapi aku juga tidak akan kembali seperti dulu. Aku bilang ke Hendro, kalau dia mau berubah, aku mau mendukung. Tapi semua harus jelas dan terbuka. Telepon itu kututup dengan dada berat, tapi juga dengan secercah harapan. Karena di balik semua luka ini, aku masih percaya keluarga layak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Setelah pengakuan Hendro malam itu, hidupku tidak langsung berubah jadi ringan. Masih ada rasa canggung, masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi ada satu hal yang jelas, kami akhirnya berhenti saling berbohong. Aku dan Hendro mulai sering bicara, meski singkat dan pelan-pelan. Tidak lagi soal uang semata, tapi soal tanggung jawab. Aku menetapkan batas yang jelas. Uang untuk orang tua tetap aku kirim langsung. Hendro tidak lagi memegang kendali seperti dulu. Awalnya dia keberatan, tapi lama-lama dia mulai menerima. Aku dengar dari orang kampung, Hendro mulai membantu tetangga kecil-kecilan. Bukan pekerjaan besar, tapi cukup untuk mengisi waktunya dan mengalihkan pikirannya. Yang paling membuat hatiku hangat adalah perubahan di rumah. Ibu terdengar lebih sering tertawa saat menelpon. Ayah tidak lagi terdengar ragu saat bercerita soal kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, ibu berkata pelan di telepon, "Ibu sekarang tenang, Nak. Kamu juga jangan terlalu memikirkan rumah." Kalimat itu membuat air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku tidak lagi merasa berjuang sendirian. Aku tidak lagi merasa uangku menguap tanpa arah. Hendro pun suatu malam mengirim pesan singkat. "Mbak, terima kasih masih mau percaya aku buat berubah." Aku membaca pesan itu lama, lalu membalas satu kalimat sederhana. "Aku percaya, asal kita sama-sama jujur." Mungkin hubungan kami tidak akan kembali seperti dulu, tapi sekarang kami berdiri di tempat yang lebih dewasa. Aku belajar satu hal penting dari semua ini. Menjadi kakak bukan hanya soal memberi, tapi juga berani mengatur dan melindungi. Dan di titik itu, aku tahu, aku sudah melakukan yang terbaik sebagai anak, sebagai kakak, dan sebagai manusia. Waktu berjalan pelan tapi pasti. Tanpa aku sadari, banyak hal dalam hidupku yang berubah sejak semua ini terjadi. Aku masih bekerja di Hong Kong, masih dengan rutinitas yang sama, masih capek. Tapi cara pandangku terhadap keluarga sudah berbeda. Dulu aku pikir mencintai keluarga berarti percaya sepenuhnya tanpa bertanya. Sekarang aku tahu, cinta juga perlu perhatian dan batas yang jelas. Aku belajar bahwa jarak bisa membuat kita lengah. Bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita ingin semuanya terlihat baik-baik saja. Aku juga belajar, orang tua sering memilih diam demi menjaga perasaan anaknya. Dan sebagai anak, tugasku bukan hanya mengirim uang, tapi memastikan mereka benar-benar aman dan tenang. Hubunganku dengan Hendro belum sepenuhnya pulih. Masih ada jeda, masih ada rasa canggung, tapi setidaknya sekarang tidak ada lagi kebohongan di antara kami. Aku tidak lagi menyalahkan diri sendiri berlebihan. Aku juga tidak sepenuhnya menyalahkan Hendro. Yang terpenting, aku sudah menghentikan lingkaran yang salah. Setiap kali aku menelpon rumah dan mendengar suara ibu yang lebih cerah, aku merasa keputusanku dulu tidak sia-sia. Perjalananku sebagai TKW belum selesai, tapi luka di hatiku mulai menutup.